Industri penerbangan di tanah air bertumbuh sangat pesat. Hal ini terefleksi dengan pertumbuhan jumlah penumpang pesawat di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penumpang angkutan udara pada tahun 2014 mencapai 72,6 juta orang. Pada tahun 2015, terjadi kenaikan sebesar 12%, sehingga jumlah penumpang menjadi 81,3 juta orang. Pertumbuhan jumlah penumpang ini diikuti dengan pertambahan jumlah pesawat udara yang beroperasi di Indonesia. Di tahun 2015, jumlah armada pesawat udara yang beroperasi tercatat sebanyak 1.060 pesawat. Jumlah ini meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya, yakni 954 pesawat. Sementara frekuensi pergerakan pesawat di seluruh bandara di Indonesia saat ini tercatat 2.000 pergerakan per harinya. Terus meningkatnya jumlah penumpang dan bertambahnya jumlah pesawat yang beroperasi menimbulkan kepadatan lalu lintas penerbangan. Seperti halnya Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten. Saat ini bandara internasional itu melayani 72 pergerakan pesawat per jamnya atau 1.000 hingga 1.200 pergerakan pesawat per harinya. Angka ini mengantarkan Soekarno-Hatta dinobatkan menjadi bandara tersibuk di Indonesia. Tingginya tingkat pergerakan pesawat ini perlu diantisipasi dengan baik agar tak mengganggu kelancaran arus penerbangan dan keselamatan penerbangan. Kita juga harus ingat bahwasanya ada satu kriteria yang menjadi utama dari satu bisnis penerbangan, yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Ya. Nah, keamanan ini, kenyamanan ini harus kita manage dengan baik. Gitu. Oleh karenanya, banyak tools yang dilakukan. Satu adalah kerjasama antara regulator, operator, dan aircraft atau airline gitu ya. Yang kedua adalah regulasi ya. Yang ketiga adalah pembatasan-pembatasan. Yang keempat adalah bagaimana kita mengimprove orang-orang atau SDM yang ada di komunitas bandara ini memiliki profesionalisme, karena sumber daripada keselamatan itu adalah manusia terutamanya. Keberadaan sistem transportasi nasional memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Di antaranya dalam memperlancar roda perekonomian nasional dan internasional. Permintaan Indonesia terhadap transportasi udara yang semakin tinggi juga berpengaruh pada nilai ekonomi yang didapatkan dari mobilitas penerbangan itu. Sebut saja nilai ekonomi yang berkaitan dengan kebandarudaraan, yaitu pendapatan dari pergerakan pesawat dan service charge yang diperoleh dari penumpang yang berangkat. Selain itu, ada lagi pendapatan dari non-kebandarudaraan, yaitu aftur atau bahan bakar pesawat dan kegiatan jasa kebandaraan lainnya. Pertumbuhan jasa penerbangan di Indonesia melonjak dalam 1 dekade terakhir. Sejumlah industri penerbangan saat ini bersaing ketat merebut pasar domestik dan regional. Apalagi di Indonesia potensi pasar penerbangan masih sangat luas. Kementerian Perhubungan akan terus membangun dan mengembangkan bandara, termasuk membangun bandara baru di 15 lokasi yang tersebar di Indonesia. Selain pembangunan bandara baru, Kementerian Perhubungan juga akan memperpanjang landasan pacu atau runway dan merehabilitasi terminal penumpang bandara. Kemudian dibangun beberapa bandara, ya, bandara baru itu tahun 2015-2016. Kementerian Perhubungan membangun sekitar 15 bandara udara baru. Ya, contohnya di Miangas, di Anambas, ya, Samarinda baru, Morotai, itu kita bangun 15 bandara. Dan 2016-2017 kita siap 15 bandara itu untuk dioperasikan. Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki media konektivitas yang memadai. Konektivitas darat dan laut saja tak cukup untuk menghubungkan wilayah Indonesia. Untuk itu diperlukan juga transportasi udara yang memadai. Kebutuhan ini menjadi momentum perkembangan transportasi udara di Indonesia.
Di tahun 1949, pemerintah mendirikan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Di tahun-tahun awal Republik Indonesia, Garuda melayani kota-kota besar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan Garuda dan kebutuhan akan transportasi udara, di tahun 1962, pemerintah mendirikan Merpati Nusantara. Maskapai ini difokuskan untuk melayani penerbangan perintis dengan pesawat kecil yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Nusantara. Jadi ada satu flag carrier airlines yang menjadi domestic transportation system, menghubungkan kota-kota besar di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Kemudian ada penerbangan perintis Merpati Nusantara yang menembus daerah-daerah yang terisolasi di sana. Kemudian di antara Garuda dan Merpati, di antara penerbangan dan the flag carrier dengan penerbangan perintis, itu ada beberapa penerbangan yang mengisi kekosongan-kekosongan di sana. Ada gap di sana. Termasuk juga penerbangan charter yang kemudian dibebankan kepada Pelita. Di tahun 2000, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan deregulasi penerbangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 di samping untuk menggairahkan industri pariwisata. Sejak saat itulah maskapai penerbangan baru mulai bermunculan. Kebijakan deregulasi ini merangsang tumbuhnya layanan maskapai penerbangan berbiaya rendah di Indonesia. Penerbangan bertarif rendah pun banyak diminati masyarakat. Karena penerbangan ini memiliki beberapa kepraktisan yang membuat tarif penerbangan bisa ditekan. Beberapa kelebihannya seperti kelas penumpang tunggal yang hanya terdiri dari kelas ekonomi, memiliki satu tipe pesawat, sehingga memudahkan pelatihan dan perawatan, serta penanganan ground handling yang cepat. Maskapai ini juga mengutamakan penjualan secara langsung, serta tidak menyediakan fasilitas hiburan. Hal ini tentu menjadi keunggulan maskapai penerbangan bertarif rendah. Meskipun begitu, maskapai penerbangan bertarif rendah tidak terbebas dari kewajiban untuk mematuhi regulasi dan prosedur, termasuk standar keselamatan penerbangan. Adalah wajar bagi maskapai penerbangan untuk menciptakan efisiensi. Akan tetapi, masalah keselamatan penerbangan tidak bisa dikompromikan dalam rangka penghematan atau efisiensi biaya operasional perusahaan. Peningkatan jumlah frekuensi penerbangan di Indonesia harus diikuti dengan peningkatan pelayanan navigasi penerbangan agar aspek keselamatan dan keamanan penerbangan tetap terjaga.